Selamat siang Sobat Tribun Network dimanapun Anda berada. Dapat kami laporkan dari Kembangan Jakarta Barat bahwasannya sebanyak 3.205 peserta mengikuti seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dan juga perjanjian kerja ataupun PPPK di kantor Wali Kota Jakarta Barat pada hari ini Selasa 6 Mei 2025. Namun seleksi tersebut sebenarnya sudah dilakukan pada hari Senin tanggal 5 Mei 2025. Di hari kedua ini total ada 900 peserta yang mengikuti seleksi kompetensi. Para peserta tersebut datang mulai pukul 8.00 waktu Indonesia Barat untuk peserta yang mendapatkan sesi pertama, kemudian untuk sesi kedua dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dan sesi ketiga ini dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan para peserta ini merupakan para peserta pegawai honorer di pemerintah DKI Jakarta yang mana mereka itu sudah bekerja kurang lebih 2 tahun lamanya. Nah, di dalam seleksi kompetensi ini dari Dian Novitasari selaku koordinator hari ini bahwasannya memang total ada 2 penyandang disabilitas yang mengikuti ujian kompetensi. Mereka hadir pada hari pertama ataupun juga di sesi ketiga di hari pertama pelaksanaan tes kompetensi tersebut. Untuk lebih lengkapnya berikut ini merupakan wawancara kami bersama dengan Dian Novitasari. Sekarang teknisnya. Jadi di Barat ini memang pelaksanaan dimulai mulai tanggal kemarin tanggal 5 sampai tanggal 8 sampai tanggal 8 sampai dengan hari Kamis. Untuk wilayah Barat pesertanya sebanyak 3.205 dari total di DKI 15.036 melamar untuk formasi P3K. Di hari kedua ini terdiri dari 3 sesi, sesi sebanyak 300 peserta. Di Jakarta Barat ini apakah yang terbanyak Bu di DKI atau bagaimana Bu? Di Jakarta Barat bukan yang terbanyak, tapi yang terbanyak di DKI ada di Jakarta Timur. Mereka mulai di tanggal 3 Mei sampai berakhir di tanggal 10. Untuk formasinya itu berapa banyak sih Bu yang disediakan? Kalau formasi itu saya takut salah ya, nanti mungkin untuk yang diterimanya berarti seribuan itu untuk yang diterimanya berarti? Untuk formasi keseluruhan, karena kan ini tahap 2 ya, kita kan ada tahap 1, ada tahap 2. Oke Bu, untuk calon CSN ini apakah juga ada disabilitas ataupun yang diperlukan khusus atau bagaimana Bu? Untuk di tahap 2 ini kami dapat disabilitas fisik di hari pertama di sesi ketiga. Hari pertama itu berapa banyak? 2 orang. 2 orang. Nah, mungkin untuk prosedurnya di sini terkait pemeriksaan dan lain sebagainya itu seperti apa sih Bu? Ya, kami memang di sini kan berkoordinasi dengan Sudin Kesehatan seperti itu, terus juga ada Sudin Damkar, terus ada Satpol PP. Jadi mekanismenya peserta setelah absensi dia melakukan registrasi. Tapi sebelumnya memang diperiksa oleh teman-teman Satpol, terus melakukan registrasi yang dari teman-teman Setko dan dari teman-teman Sudan. Terus diberikan sosialisasi. Setelah itu, setelah steril, setelah sosialisasi, jadi masuk ke ruang steril itu mereka sudah steril, hanya membawa kartu peserta dan KTP saja. Kita arahkan ke ruang ujian. Ruang ujiannya berarti hanya satu? Satu, iya. Untuk sosialisasinya pun ada satu? Di bawah. Ada satu yang di... Tadi kalau mbaknya lihat di alur ke depan tuh, masuk itu ruang tunggu yang masih di luar. Nah, setelah itu mereka diarahkan untuk registrasi. Ada juga yang standby dari tim BKN. Nah, setelah itu masuk ke ruang sosialisasi untuk pengarahan bagaimana cara pengisiannya. Setelah itu diarahkan terkait ruang ujian. Bu, kalau ditemukan adanya kecurangan, bagaimana Bu tindakan yang dilakukan Bu?
Insya Allah kalau kecurangan tidak ada, karena kita memang sudah memastikan bahwa yang memegang atau yang hadir itu merupakan yang bersangkutan. Jadi kita melakukan proses mismatch dari wajah, yaitu dari KTP. Kalau memang KTP tidak jelas, kita ada teman dari Dukcapil juga yang akan mengkonfirmasi. Nanti dari BKN pun akan melakukan proses verifikasi. Jadi double check gitu ya, Bu? Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Jakarta Barat melaporkan. Jangan lupa subscribe ya.